Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku.
Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita kembali akan mempelajari pendalaman Alkitab yang sudah memasuki di dalam Roma pasalnya yang ke-15. Saudara, pada dua minggu yang lalu kita sudah melihat pendalaman Alkitab Roma pasal 15 ayat 1-3. Dan pada malam hari ini kita akan belajar di dalam Roma pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-4 sampai yang ke-6. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau karena malam hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami kembali mendengarkan firman-Mu dan mempelajari firman-Mu. Biarlah Tuhan pimpin dari awal sampai akhirnya. Roh Kudus menguduskan hati dan kepikiran kami, sehingga kami boleh mengerti setiap kebenaran di firman-Mu. Terima kasih, kami mengucap syukur kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara, dalam pendalaman Alkitab sebelumnya, kita sudah belajar bahwa Roma pasalnya yang ke-15, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6, itu masih merupakan kelanjutan dari pasalnya yang ke-14. Jadi ada baiknya bagi saudara yang belum melihat video pendalaman Alkitab sebelumnya, saudara bisa melihat lebih dahulu, dan juga mungkin saudara bisa membaca Roma pasalnya yang ke-14, supaya saudara bisa mendapatkan pengertian yang lebih utuh ketika saudara memahami apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Nah, sebelum kita akan masuk kepada ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-6, kita akan lebih dahulu membaca firman Tuhan ini. Saya akan membacakan yang bagi saudara di dalam Roma pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-6. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara perhatikan di dalam pembukaan kalimat di dalam ayat 4, Paulus memulainya dengan sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu. Pembukaan kalimat ini menunjukkan bahwa ayat 4 ini masih merupakan lanjutan tulisan Rasul Paulus sebelumnya, yaitu khususnya di dalam kutipan Perjanjian Lama yang ia pakai di dalam ayatnya yang ketiga. Ya, di dalam ayat 3, Paulus mengutip di dalam Mazmur pasalnya yang ke-69 ayatnya yang ke-9. Ya, kita lihat di dalam ayat 3 bagian B, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Ya, kutipan ini adalah kutipan di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab Mazmur. Nah, ketika Paulus membuka kalimat di dalam ayat 4, ini menunjukkan bahwa Paulus ingin mengatakan bahwa ayat 4 ini masih merupakan kelanjutan. Dan juga di sini kita melihat bahwa Paulus ingin menegaskan bahwa kutipan di dalam Perjanjian Lama, di dalam ayatnya yang ketiga itu bukanlah sekedar tambahan, bukanlah sekedar catatan kaki, tetapi merupakan pelajaran bagi kita. Yang berarti bahwa kutipan di dalam Perjanjian Lama itu masih penting untuk diperhatikan oleh umat Tuhan yang sekarang berada di bawah Perjanjian yang baru. Jadi kutipan PL itu bukan sekedar tambahan, saudara, tetapi merupakan sebuah pelajaran yang harus diperhatikan oleh umat Tuhan yang sekarang ada di dalam Perjanjian yang baru. Nah,
Mungkin kita bertanya, saudara, kenapa sih Paulus perlu menekankan hal ini di dalam ayat 4? Kenapa Paulus perlu menekankan bahwa kutipan PL itu masih menjadi sesuatu yang berharga bagi kita? Karena kalau kita lihat, saudara, dalam ayat-ayat sebelumnya, khususnya di dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga, kita menemukan bahwa ayat 1 sampai ayat 3 adalah nasihat yang khususnya diberikan oleh Rasul Paulus kepada kelompok non-Yahudi. Ya, kelompok yang kuat. Ya, nanti saudara bisa lihat kepada video sebelumnya mengenai dua kelompok yang ada di jemaat Roma. Nah, ayat 1 sampai 3 di dalam Roma pasal 15 itu sebenarnya lebih khusus kepada kelompok yang kuat. Kalau saudara baca dalam pembukaan kalimat ayat 1, kita yang kuat. Jadi kalau kita lihat urutannya, ayat 4 ini khususnya ditujukan kepada kelompok yang kuat, atau kelompok yang terdiri kebanyakan berasal dari kelompok non-Yahudi. Oleh karena itu, Paulus menekankan di dalam ayat 4 bahwa perjanjian lama ini masih penting bagi kita sebagai sebuah pelajaran. Karena apa? Karena tentu saja kelompok yang kuat ini karena dia berasal dari kelompok non-Yahudi, ya, orang-orang non-Yahudi, maka mungkin mereka tidak terlalu familiar atau tidak terlalu akrab dengan isi dan fungsi dari perjanjian lama. Ya, karena itu di dalam ayat 4, di dalam pembukaannya, Paulus ingin menekankan fungsi perjanjian lama. Nah, sekarang saudara, mari kita perhatikan bahwa Rasul Paulus membedakan dua fungsi di dalam perjanjian lama. Fungsi yang pertama, seperti di dalam ayat ini, di dalam Roma pasal 15 ayat yang keempat, yaitu perjanjian lama yang berfungsi sebagai sumber pengajaran dan sumber penghiburan bagi orang percaya. Ya, jadi di dalam ayat ini kita melihat bahwa perjanjian lama itu berfungsi sebagai sumber pengajaran dan sumber penghiburan. Ya, kita lihat di dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus yang lain, saudara, sering kali Paulus menuliskan hal yang sama. Ya, mungkin tidak persis seperti ini, tetapi idenya sama. Ya, misalnya sebagai sebuah contoh, ya, kita lihat di dalam Roma pasal yang keempat. Di dalam Roma pasal yang keempat ayat 23 dan 24, kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Nah, ayat 23 ini merupakan kutipan di dalam perjanjian lama. Dan di dalam ayat 24, Paulus berkata bahwa tulisan itu bukan hanya ditulis untuk Abraham saja, tetapi juga ditulis untuk kita. Ya, ditulis untuk kita. Jadi di sini kita melihat bahwa fungsi PL, ya, di dalam perjanjian baru yang pertama adalah berfungsi sebagai sumber pengajaran dan penghiburan. Dan yang kedua, Paulus membedakan fungsi PL yang kedua adalah yang berfungsi sebagai dasar perjanjian antara Allah dan umatnya. Jadi yang pertama tadi PL berfungsi sebagai sumber pengajaran dan penghiburan, dan yang kedua PL yang berfungsi sebagai dasar perjanjian antara Allah dan umatnya. Sebagai contoh, misalnya perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel di dalam perjanjian Sinai dengan segala hukum-hukum yang ada di dalam perjanjian itu. Nah, saudara, perhatikan bahwa fungsi yang kedua ini, yaitu PL sebagai dasar perjanjian, sudah dikatakan oleh Rasul Paulus sebelumnya bahwa kita tidak ada lagi di bawah hukum-hukum Musa atau di bawah perjanjian yang lama. Jadi PL sebagai dasar perjanjian itu sudah tidak berlaku lagi bagi kita yang sekarang berada di bawah perjanjian yang baru. Tetapi perjanjian lama karena itu juga merupakan
firman Tuhan yang diinspirasikan oleh Allah. Saudara bisa melihat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Oleh karena merupakan firman Tuhan yang diinspirasikan oleh Allah, maka Paulus percaya bahwa firman itu sampai sekarang masih memiliki kegunaan bagi kita, khususnya untuk mengajar dan untuk memberikan penghiburan kepada umat Allah. Jadi fungsi PL yang pertama, yaitu sebagai sumber pengajaran dan sumber penghiburan, itu masih berlaku bagi kita. Tetapi PL sebagai dasar perjanjian antara Allah dan umatnya, ya, seperti perjanjian Sinai dan hukum-hukumnya, itu tidak lagi berlaku bagi kita. Jadi saudara bisa melihat perbedaan dua fungsi perjanjian lama yang dipakai oleh Rasul Paulus di dalam tulisan-tulisannya. Nah, PL juga sebenarnya bukan hanya berfungsi sebagai sumber pengajaran dan penghiburan. Lebih daripada itu, perjanjian lama itu juga menolong kita untuk memahami karya keselamatan Allah dari awal sampai kepada puncaknya di dalam Kristus. Jadi ketika saudara membaca perjanjian lama, lalu saudara membaca perjanjian baru, saudara bisa melihat, memahami karya keselamatan Allah dari awal sampai kepada puncaknya. Sehingga saudara bisa memiliki sebuah pengertian yang lebih lengkap, yang lebih utuh. Ya. Makanya di dalam ayat 4 ini Paulus berkata bahwa tulisan-tulisan suci itu ditulis sebagai sebuah pelajaran bagi kita. Ya. Pelajaran bagi kita. Dalam bahasa Yunaninya dipakai kata didaskalia. Nah, saudara, di dalam perjanjian baru biasanya menggunakan dua kata untuk kata pengajaran atau teaching. Ya. Yang pertama adalah kata didake dan yang kedua adalah kata didaskalia. Secara umum bisa dikatakan bahwa didake itu berarti isi atau substansi dari pengajaran. Sedangkan didaskalia itu berarti tindakan mengajar. Ya, kalau didake isinya, kalau didaskalia adalah tindakan pengajarannya. Nah, di dalam ayat yang keempat ini Paulus memakai kata didaskalia. Ya, kata didaskalia. Maka kalau kita melihat kata didaskalia yang dipakai oleh Rasul Paulus, berarti tadi secara umum berarti merupakan tindakan mengajar. Kita bisa memahami bahwa tulisan-tulisan suci itu sebagai sebuah pelajaran, artinya merujuk kepada ayat yang ketiga, berarti tindakan Yesus yang mau menanggung cercaan dan taat kepada kehendak Bapa sampai kepada kayu salib, itu juga merupakan sebuah tindakan yang memberikan teladan, memberikan pengajaran kepada kita. Jadi apa yang Yesus lakukan, saudara, itu juga merupakan sebuah pengajaran bagi kita. Mari kita buka sebuah ayat yang cukup menarik di dalam 1 Petrus. Pasalnya yang kedua, dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-11. Ayatnya yang ke-21. 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Tapi tidak berhenti sampai di sana, saudara. Ayat 21 perhatikan. Dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Didaskalia, tindakan mengajar. Bahwa apa yang Yesus lakukan, pergi ke kayu salib sebagai sebuah ketaatan kepada kehendak Bapa, itu bukan hanya untuk menyelamatkan kita. Tetapi apa yang Yesus lakukan itu juga meninggalkan teladan bagi kita, di mana kita diajak untuk mengikuti teladan daripada Yesus. Makanya Rasul Paulus katakan tadi, segala tulisan-tulisan suci itu dipakai untuk mengajar kita. Ya. Nah, sekarang kita lihat kepada bagian B dari ayat yang keempat. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk pelajaran bagi kita,
Nah, sekarang kita lihat tujuannya, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan. Tujuan dari pengajaran itu adalah supaya kita teguh berpegang pada pengharapan. Bukan hanya berpegang, tetapi teguh berpegang. Artinya pengharapan itu dipertahankan. Kita harus mempertahankan pengharapan itu. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa mempertahankan pengharapan yang kita miliki? Dalam ayat 4, Paulus memberikan kepada kita dua hal yang penting. Bagaimana kita bisa mempertahankan pengharapan, khususnya ketika kita sedang menghadapi penderitaan. Ya, kalau kita sedang senang-senang, saudara, kita mungkin mudah untuk memegang pengharapan. Tetapi sekarang ketika kita diperhadapkan kepada penderitaan, kepada kesukaran, kita diajak bagaimana kita bisa terus mempertahankan pengharapan yang kita miliki. Mari saudara perhatikan ayat ini sangat penting, khususnya pada masa-masa yang sekarang, di mana sekarang terjadi satu kesusahan, kesulitan, kesukaran yang besar di seluruh dunia. Nah, inilah waktunya bagi kita untuk kita lebih banyak memperhatikan firman Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa mempertahankan pengharapan ketika kita menghadapi penderitaan? Di dalam ayat yang keempat, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan. Jadi bagaimana kita bisa mempertahankan pengharapan? Yang pertama Paulus katakan adalah melalui ketekunan. Kata ketekunan ini membuat saya teringat kepada tulisan Paulus sebelumnya di dalam Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. Mari saudara membuka Alkitab saudara dan kita lihat di dalam Roma pasal 5 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita lihat di dalam Roma pasal yang kelima ayat 3 sampai 5, di sana ada 3 tahap bagaimana ketekunan itu bisa menghasilkan pengharapan. Kalau saudara melihat di dalam ayat 3, saudara kita lihat bahwa dalam ayat 3 Paulus berkata atau Paulus memulainya dengan kalimat begini, saudara. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Mungkin ini agak sedikit aneh ya saudara. Bagaimana kok seseorang kok bermegah ya di dalam kesengsaraan? Bagaimana kesengsaraan itu kok bisa sesuatu yang dimegahkan, dibanggakan gitu ya saudara. Nah, jangan berhenti sampai di sana saudara, karena Paulus melanjutkan kalimat itu. Bagaimana kesengsaraan itu bisa menjadi sebuah kemegahan? Karena di dalam ayat selanjutnya, di dalam ayat 3 bagian selanjutnya, Paulus berkata, kita malah juga bermegah dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menghasilkan ketekunan atau ketabahan. Suffering produce perseverance, ya, dalam terjemahan bahasa Inggris. Jadi kesengsaraan itu menghasilkan ketekunan, ketabahan. Dan ketekunan menghasilkan tahan uji. Atau dalam bahasa lain, karakter yang teruji. Dan tahan uji menghasilkan pengharapan. Jadi penderitaan yang terjadi, kesengsaraan yang terjadi, itu memang dipakai untuk menguji iman kita. Namun ujian iman itu justru membuat kita bertekun dan tabah di dalam Tuhan.
Nah, kalau saudara membaca tulisan-tulisan Paulus, khususnya di dalam kitab Roma, ada di dalam Roma pasal 2 ayat 7, Paulus mengatakan bahwa ketekunan adalah sebuah ekspresi iman dari orang percaya yang sudah memiliki keselamatan kekal di dalam hidupnya, yang sudah memiliki kehidupan kekal di dalam hidupnya. Jadi orang yang sudah memiliki kehidupan kekal, sudah memperoleh keselamatan, maka dia akan mengekspresikan imannya di dalam ketekunan. Coba kita perhatikan di dalam Roma pasal 2 ayat yang ke-7. Dalam Roma pasal 2 ayat 7, Paulus katakan, ayat 6 kita mulai, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Ya, jadi ketekunan itu merupakan sebuah tindakan iman atau ekspresi iman dari orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, itu kita lihat langkah yang pertama. Tetapi yang penting juga mari kita perhatikan langkah yang kedua. Ya, langkah yang kedua. Ketika kita bertekun, tabah, maka kita lihat bahwa ketekunan kita atau ketabahan itu akan menghasilkan tahan uji. Atau kalau dalam bahasa aslinya mungkin lebih tepat, karakter yang teruji. Ya. Jadi ketekunan dan ketabahan di dalam penderitaan itu akan menghasilkan sebuah karakter yang teruji. Saudara perhatikan langkah kedua ini sangat penting, ya, bahkan krusial. Karena apa, saudara? Tanpa ketekunan, penderitaan itu tidak akan menghasilkan pengharapan. Sekali lagi saya ulangi ya, saudara. Tanpa ketekunan, penderitaan itu tidak akan menghasilkan pengharapan, melainkan hanyalah sebuah penderitaan saja. Kalau kita melihat orang yang menderita, tapi dia tidak bertekun di dalam Kristus, atau tidak mengikuti teladan Kristus untuk tabah di dalam penderitaan, itu tidak akan menghasilkan apa-apa selain penderitaan. Tetapi kalau dia tetap teguh, dia tetap tekun di dalam Kristus, dia tabah di dalam Kristus, maka itu akan menghasilkan sebuah karakter yang teruji. Nah, kita lihat, kalau kita menahan penderitaan dengan ketekunan, maka sebenarnya kita mengerti bahwa Allah itu sedang melatih kita. Seperti yang firman Tuhan katakan di dalam kitab Ibrani. Ya, di dalam kitab Ibrani, mari kita buka pasalnya yang ke-12. Ayatnya yang ke-17. Ibrani 12 ayat 17. Ayat 7, maaf saudara, Ibrani 12 ayat 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Jadi, kalau kita lihat di dalam ayat ini, kita melihat bahwa penderitaan disertai dengan ketekunan sebenarnya itu merupakan sebuah latihan, ya, yang Allah berikan bagi kita. Karena ketika kita dilatih di dalam penderitaan dan kita bertekun dan tetap bertekun, tetap tabah seperti Kristus, maka karakter kita melalui penderitaan itu akan diubahkan. Ya. Melalui penderitaan karakter kita akan diubahkan. Kita akan semakin bertumbuh di dalam iman, di dalam kasih, dan di dalam kekudusan. Ya. Jadi ibaratnya seperti saudara melatih ya otot-otot rohani, otot-otot karakter saudara untuk menjadi semakin kuat. Jadi otot itu saudara, itu nggak bisa kalau saudara berharap saudara punya otot yang kuat, tapi setiap hari saudara hanya tinggal di tempat tidur, ya duduk-duduk. Saudara harus melatih diri saudara sehingga saudara memiliki otot-otot yang kuat. Dan itu latihan itu tidak mudah, saudara. Itu harus disertai dengan kerja yang keras, yang kuat, ya, bahkan melelahkan.
Tetapi setelah saudara melakukan semua itu, maka saudara akan menjadi kuat. Ya, begitu juga kita melihat bahwa penderitaan dari sisi yang lebih positif, kita anggap itu sebagai latihan Tuhan untuk memurnikan kehidupan kita, sehingga kita lebih memiliki karakter yang teruji. Nah, ketika karakter yang baik itu semakin bertumbuh dan berkembang di dalam kehidupan kita, maka timbullah pengharapan di dalam kehidupan kita, yaitu bahwa Allah benar-benar mengubahkan hidup kita dari dalam diri kita untuk menjadi sama seperti Yesus. Ya, karena ini adalah tujuan Allah bagi kita, yaitu kita berharap bahwa kita yang tadinya manusia berdosa, kita akan terus diubahkan oleh Tuhan menjadi seperti Yesus. Ya, jadi dengan penderitaan, kesukaran yang terjadi, Allah memurnikan karakter kita untuk kita semakin serupa dengan Yesus. Jadi saudara, Allah tidak menunggu sampai kita masuk di dalam kerajaan sorga, ya, untuk membuat kita menjadi serupa dengan Yesus. Ya, tetapi di dunia ini, pada saat ini juga, ini adalah waktunya Allah untuk mengubahkan karakter kita. Mari kita lihat di dalam Roma, ya, pasal yang ke-8, supaya kita jangan lupa tujuan kita di dalam pemuritan, di dalam kita mengikut Tuhan. Dalam Roma pasal 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi inilah pengharapan kita. Ya. Maka penderitaan yang kita alami mungkin saat-saat ini, kita bisa menilai dari sebuah sisi yang positif. Ini adalah bagian daripada Allah menguji iman kita, tetapi untuk memperbaharui sehingga kita bisa memiliki karakter yang semakin serupa dengan Kristus. Jadi itu yang pertama, bagaimana kita bisa mempertahankan pengharapan adalah melalui ketekunan. Yang kedua, kita bisa mempertahankan pengharapan yang kita miliki adalah melalui penghiburan dari kitab suci. Kita balik lagi ayat 4 tadi, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi firman Tuhan itu memberikan makanan bagi jiwa kita dan juga kekuatan di dalam kehidupan kita. Karena itu penting bagi saudara yang sudah di dalam Tuhan, saudara perlu untuk tetap bertekun di dalam membaca, merenungkan firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan seperti malam hari ini. Ya, karena ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara akan dikuatkan. Saudara memberikan makanan kepada kehidupan rohani saudara. Saudara menerima penghiburan dari kitab suci. Ya, itu yang kita bisa lihat di dalam nasihat Rasul Paulus di dalam ayat yang keempat. Nah, saudara perlu ingat juga bahwa dalam ayat 4 ini, tadi saya sudah katakan, dalam ayat 1-3, Paulus berbicara secara khusus mengenai penderitaan yang mungkin ditanggung oleh kelompok yang kuat ketika mereka mau menanggung kelemahan kelompok yang lemah, sama seperti Yesus yang mau menanggung cercaan dari musuh-musuhnya untuk menggenapi tujuan Bapa. Demikian juga Paulus berharap bahwa kelompok yang kuat mau menanggung kelemahan kelompok yang lemah demi sebuah pengharapan. Ya. Tapi pengharapan apa? Ya. Saya berpikir bahwa di sini Paulus sedang berbicara mengenai pengharapan di dalam perjanjian baru. Apa itu pengharapan dalam perjanjian baru? Khususnya dalam konteks Roma pasal 15, yaitu Paulus berharap bahwa di dalam perjanjian yang baru, seluruh bangsa, yaitu umat Yahudi maupun non-Yahudi, berada di bawah perjanjian yang sama dan berada di dalam pengalaman yang sama di dalam Roh Kudus. Jadi karena konteksnya adalah terjadi perselisihan, saudara. Kalau perselisihan ini terus-menerus melebar,
orang Yahudi membentuk kelompok sendiri, orang non-Yahudi membentuk kelompok sendiri, maka pengharapan perjanjian baru bahwa dua kelompok ini, ya, Yahudi dan non-Yahudi yang tadinya mau ingin dipersatukan oleh Allah untuk satu suara, satu hati memuji Tuhan, itu tidak bisa terjadi kalau kelompok yang kuat tidak mau mengalah. Jadi karena adanya pengharapan itulah Paulus katakan kepada kelompok yang kuat, mari ikutilah teladan Kristus supaya kita menggenapi pengharapan yang diberikan Allah kepada kita. Nah, kita masuk kepada ayat 5-6. Paulus berkata, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Ayat 5-6 merupakan doa harapan dari Paulus yang mendoakan kesatuan, unity, dua kelompok yang ada di Roma. Ya, kita sudah diberitahu tadi bahwa pengharapan itu adalah kesatuan dari orang Yahudi dan non-Yahudi. Dan sekarang pengharapan itu digantungkan kepada kelompok yang kuat. Ya, dan mereka harus bertekun menerima penghiburan dari kitab suci supaya mereka bisa memenuhi pengharapan itu. Tetapi di dalam ayat 5 ini kita melihat bahwa bukan hanya ketekunan di dalam diri mereka, tetapi di dalam ayat 5 ini ketekunan dan penghiburan itu juga kita terima dari Allah sendiri. Jadi Allah sendiri akan menolong kita untuk kita bertekun di dalam penderitaan. Allah sendiri yang akan memberikan penghiburan di dalam hati kita ketika kita mau terus berpegang kepada pengharapan yang kita miliki. Jadi luar biasa, saudara. Allah tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Dia sendiri hadir di dalam kehidupan kita untuk memberikan ketekunan, memberikan kita kekuatan, memberikan kita penghiburan di dalam hati kita. Selanjutnya Paulus berdoa supaya Allah mengaruniakan kerukunan di dalam mereka sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Yang artinya dalam bahasa lain juga berarti memikirkan hal yang sama sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sekali lagi, saudara, saya sudah sering mengatakan hal ini. Paulus tidak mengatakan bahwa mereka harus memiliki pendapat yang sama dalam segala hal. Karena Paulus ingin mereka ada di dalam kesatuan, unity. Ya, artinya kesatuan di dalam keberagaman. Ya, bukan uniformity. Ya, bukannya keseragaman, uniform, tapi unity. Ada perbedaan tetapi tetap bersatu. Jadi Paulus berharap meskipun ada perbedaan saat ini, ya, nanti saudara bisa lihat dalam video sebelumnya, perbedaan-perbedaan itu menyangkut hal apa saja. Meskipun ada perbedaan saat ini, Paulus berharap supaya jemaat di Roma itu tetap ada di dalam penyembahan dan pelayanan yang sama kepada Tuhan. Itu sebabnya Paulus tadi berdoa, berharap bahwa kerukunan itu terjadi di dalam kehidupan mereka. Dan kalau kita lihat, ya, kerukunan itu di dalam ayat 6 itu terjadi di dalam dua sisi, yaitu sisi internal, yaitu satu hati, dan sisi eksternal, yaitu satu suara. Ya, jadi terjadi di dalam diri mereka secara internal, yaitu mereka satu hati dan juga satu suara, yaitu menunjukkan penyembahan mereka kepada Tuhan. Ya, jadi satu suara ini menunjukkan penyembahan mereka kepada Tuhan. Dan tujuan mereka bersatu, tujuan mereka tetap ada di dalam kesatuan itu adalah untuk memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi kalau saudara bersatu, saudara ada di dalam kesatuan, itu bukan untuk kepentingan kita saja, atau bukan hanya untuk kepentingan Paulus saja, kepentingan gembala saja, tetapi kesatuan itu sendiri
adalah untuk memuliakan Allah. Jadi Allah dipermuliakan ketika orang Yahudi dan orang non-Yahudi dengan perbedaan-perbedaan yang ada di dalam mereka itu sama-sama menaikkan pujian dan penyembahan mereka kepada Tuhan dengan satu suara. Ya, jadi ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi kita. Nah, saudara, bagaimana kita menerapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, saya ingin kita melihat kembali bahwa pada malam hari ini kita diajarkan untuk meniru dan meneladani kehidupan daripada Kristus. Satu hal yang mungkin sering dilupakan oleh banyak orang adalah kedatangan Kristus seringkali dianggap hanya sebuah penyelesaian misi Allah untuk keselamatan. Ya, seperti di dalam surat Petrus, ya, bahwa Kristus menderita untuk kita. Tapi orang kebanyakan berhenti sampai di sana, saudara. Ya, mereka melupakan bahwa apa yang Yesus lakukan selama Yesus ada di dalam dunia ini itu bukan hanya untuk menyelesaikan misi Allah, tetapi perbuatan dan tindakan Kristus itu juga merupakan sebuah teladan atau merupakan juga sebuah sumber pengajaran bagi kita untuk kita ikuti. Jadi apa yang Yesus perbuat itu juga merupakan sumber pengajaran bagi kita. Artinya kita diajar untuk tetap bertekun dan berpegang kepada pengharapan yang kita miliki. Karena Kristus itu adalah pengharapan akan kemuliaan. Maka doa saya di masa-masa yang sukar ini, saudara tetap di dalam keadaan yang baik-baik, meskipun kita menghadapi berbagai-bagai kesukaran, ya, kesulitan saat-saat ini, tetapi saya percaya bahwa kesulitan dan penderitaan yang kita alami saat-saat ini adalah waktu di mana iman kita sebenarnya sedang diuji oleh Tuhan. Dan saya yakin bahwa kesukaran dan penderitaan yang singkat ini yang kita alami sekarang ini justru bukan menjatuhkan kita, tetapi justru menghasilkan pengharapan di dalam diri kita, sehingga kita bisa terus berpegang kepada pengharapan itu. Tapi jangan lupakan tadi, saudara, bahwa untuk kita bisa menghasilkan pengharapan, penderitaan itu haruslah disertai dengan ketekunan. Jadi saudara harus belajar untuk bertekun di dalam Kristus. Ya. Nah, biarlah karakter kita semakin dimurnikan oleh pertolongan Roh Kudus dan kita tetap bersatu di dalam kerukunan. Saya berharap saudara, walaupun kita sudah tidak bertemu lagi secara langsung, tetapi di dalam pertemuan secara online ini kita tetap bersatu hati, satu suara menaikkan doa dan penyembahan kita kepada Tuhan, supaya kita berdoa supaya segala sesuatu yang terjadi saat ini boleh cepat berlalu dan Tuhan melindungi kita sampai kepada akhirnya. Dan saya berharap firman Tuhan ini memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kita di masa-masa sekarang ini. Tuhan memberkati kita semua. Dan sebelum kita akan mengakhiri pendalaman Alkitab ini, kita akan menaikkan sebuah pujian dan kita akan menutupnya dengan doa. Kita angkat pujian Kau Rangkai Air Mataku Jadi Permata. Mari kita di rumah-rumah saudara kita tetap menyembah Tuhan, menaikkan pujian ini kepada Tuhan. Kau rangkai air mataku jadi permata, Kau ubah kabut hitamku menjadi sutra.
Kepahitan, kesukaran, Kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata di permata. Betapa beda jalanku dari jalanmu, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata di permata. Yesus, oh Yesus. Yesus, oh Yesus. Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata di permata. Yesus, oh Yesus. Yesus, oh Yesus. Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata di permata. Kau rangkai air mata di permata. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau karena tidak ada teman yang setia, yang begitu setia dalam kehidupan kami selain daripada Engkau sendiri. Sebagaimana Engkau sudah bertekun menanggung segala penderitaan untuk kehidupan kami, begitu juga kami ya Tuhan, di saat ini biarlah kami boleh meneladani kehidupan-Mu. Meskipun saat ini ada begitu banyak kesusahan, ada begitu banyak penderitaan yang mungkin kami harus alami di dalam dunia ini, tetapi biarlah Tuhan Yesus itu menghasilkan ketekunan dan ketabahan di dalam kehidupan kami, sehingga melalui ketekunan dan ketabahan itu Tuhan, karakter kami diubahkan untuk menjadi semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Sama seperti firman-Mu boleh katakan Tuhan, bahwa kami menerima penghiburan, kami menerima kekuatan di dalam firman-Mu. Biarlah firman-Mu malam hari ini memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Allah sanggup mengubahkan segala kesulitan-kesulitan kami menjadi sesuatu yang berharga di hadapan Engkau, bahkan mengubahkan karakter kami untuk semakin serupa dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri pendalaman Alkitab kami pada malam hari ini. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.